Nepal dikenal sebagai negeri Himalaya, negara dengan gunung-gunung tertinggi di dunia, desa-desa terpencil, dan budaya yang bertahan berabad-abad. Namun hari ini, Nepal menghadapi persoalan yang berbeda. Bukan soal perang, bukan soal bencana alam, melainkan kehilangan generasi mudanya sendiri. Negeri yang ditinggalkan. Di banyak desa Nepal, rumah-rumah masih berdiri, sawah masih ada, jalan setapak masih menghubungkan kampung ke kampung. Namun satu hal menghilang, anak muda. Mereka pergi ke kota, ke negara lain, ke dunia yang menjanjikan upah dan kepastian. Yang tertinggal adalah orang tua, anak-anak, dan tanah yang semakin sulit diolah. Desa tidak hancur, ia hanya menjadi sunyi. Bagi banyak warga Nepal, migrasi bukan mimpi, ia adalah strategi bertahan hidup. Ekonomi domestik Nepal terbatas, industri kecil, lapangan kerja formal minim, upah rendah. Ketika negara tidak mampu menyediakan pekerjaan, rakyat mencari jalan sendiri. Migrasi menjadi jawaban paling masuk akal. Negara remitansi. Hari ini, Nepal adalah salah satu negara yang sangat bergantung pada remitansi. Uang kiriman pekerja migran menopang konsumsi rumah tangga, pendidikan, stabilitas ekonomi nasional. Bagi negara, remitansi terlihat seperti berkah, namun di balik angka ada biaya sosial yang besar. Uang datang, manusia pergi. Mayoritas yang pergi adalah laki-laki usia produktif, generasi muda desa, tenaga kerja tanpa banyak pilihan di dalam negeri. Mereka bekerja di konstruksi, manufaktur, jasa kasar. Pekerjaan berat, jauh dari rumah, sering tanpa perlindungan memadai. Ketika anak muda pergi, desa kehilangan tenaga kerja, regenerasi, masa depan. Pertanian menjadi semakin sulit, produktivitas menurun, pengetahuan lokal tidak diwariskan. Desa hidup, tetapi tidak berkembang. Perempuan dan beban ganda. Migrasi laki-laki menciptakan perubahan sosial. Perempuan memikul beban baru, mengurus rumah, mengelola lahan, merawat orang tua. Di satu sisi, ini memberi peran lebih besar. Di sisi lain, beban menjadi berlipat ganda. Migrasi mengubah struktur keluarga Nepal. Ketika migrasi berlangsung lama, ia menjadi normal. Negara terbiasa kehilangan tenaga muda, menerima remitansi, menunda reformasi ekonomi. Ketergantungan tumbuh tanpa disadari. Migrasi yang awalnya solusi, pelan-pelan menjadi jebakan struktural. Gunung-gunung Himalaya tidak bergerak, desa-desa tetap di tempatnya, namun manusia bergerak menjauh. Nepal tidak kehilangan wilayah, ia kehilangan waktu. Remitansi, napas ekonomi negara. Bagi Nepal, remitansi bukan sekedar tambahan pendapatan, ia adalah tulang punggung ekonomi. Uang kiriman pekerja migran menopang konsumsi rumah tangga, biaya pendidikan, layanan kesehatan, stabilitas nilai tukar. Tanpa remitansi, ekonomi Nepal akan goyah. Namun ketergantungan ini memiliki sisi gelap. Ketika uang datang dari luar negeri, dorongan untuk membangun ekonomi domestik melemah. Negara terbiasa menambal defisit, menunda industrialisasi, membiarkan sektor produktif stagnan. Remitansi menjadi penyangga jangka pendek, namun tidak menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Ekonomi berjalan tanpa benar-benar tumbuh. Desa yang hidup dari uang kiriman. Di desa-desa Nepal, rumah diperbaiki dari uang luar negeri, anak sekolah dari uang luar negeri, konsumsi meningkat dari uang luar negeri. Namun produksi lokal tidak ikut naik. Uang berputar tanpa menciptakan nilai tambah. Desa tidak runtuh, tetapi juga tidak bergerak maju. Setiap angka remitansi menyembunyikan cerita manusia. Anak tumbuh tanpa ayah, pasangan hidup berjauhan bertahun-tahun, orang tua menua tanpa dukungan langsung. Biaya sosial ini jarang masuk statistik, namun ia membentuk generasi. Migrasi bukan hanya soal ekonomi, tetapi soal relasi yang terputus. Banyak pekerja Nepal bekerja di sektor beresiko, konstruksi, manufaktur berat, pekerjaan domestik. Perlindungan sering minim, kontrak tidak jelas, risiko kecelakaan tinggi. Negara diuntungkan dari remitansi, namun sering gagal melindungi warganya di luar negeri.
Normalisasi kehilangan. Ketika migrasi berlangsung lama, kepergian menjadi sesuatu yang biasa. Anak muda tumbuh dengan satu rencana, pergi ke luar negeri. Bukan karena ingin, tetapi karena tidak melihat alternatif. Ini adalah tanda krisis struktural. Migrasi massal mengubah struktur sosial Nepal. Perempuan menjadi kepala keluarga, pengambil keputusan ekonomi, penjaga komunitas. Anak tumbuh dengan pola keluarga baru. Peran gender pelan-pelan berubah. Perubahan ini tidak selalu negatif, namun sering terjadi tanpa dukungan kebijakan. Negara yang menyesuaikan diri. Alih-alih menciptakan lapangan kerja, negara justru menyesuaikan diri dengan migrasi. Pelatihan kerja diarahkan ke luar negeri, prosedur migrasi difasilitasi. Negara mengelola migrasi, bukan menguranginya. Ini menciptakan lingkaran ketergantungan. Geografi Nepal memperparah situasi. Wilayah sulit dijangkau, biaya infrastruktur tinggi, pasar terfragmentasi. Pegunungan yang indah menjadi tantangan pembangunan. Ketika ekonomi sulit tumbuh, migrasi kembali menjadi jalan keluar. Titik balik demografi. Nepal sedang berada di titik yang menentukan. Generasi usia produktif tidak hilang karena kematian, melainkan karena kepergian. Ini membuat krisis Nepal unik. Penduduknya ada, tenaganya ada, tetapi tidak berada di dalam negeri. Negara tidak kekurangan manusia, negara kekurangan kehadiran. Secara teori, Nepal pernah memiliki bonus demografi. Penduduk usia muda melimpah, angka ketergantungan rendah. Namun bonus demografi hanya bekerja jika ada lapangan kerja. Tanpa pekerjaan, bonus berubah menjadi frustrasi, migrasi, kehilangan momentum sejarah. Kesempatan itu tidak sepenuhnya dimanfaatkan. Pertanyaan yang tak nyaman. Apakah Nepal gagal menahan anak mudanya, atau justru anak mudanya yang terlalu rasional dalam menghadapi realitas negara? Migrasi bukan pengkhianatan, ia adalah respons logis terhadap struktur ekonomi yang terbatas. Masalahnya bukan pada mereka yang pergi, tetapi pada sistem yang tidak menyediakan alasan untuk tinggal. Setiap yan yang berlalu, opsi Nepal semakin menyempit. Negara menghadapi dilema, terus mengandalkan remitansi, atau mengambil resiko reformasi ekonomi berat. Reformasi berarti membangun industri, memperbaiki birokrasi, membuka investasi, menciptakan lapangan kerja lokal. Ini tidak instan, ini menyakitkan secara politik. Resiko jika semua berlanjut. Jika tren ini terus berjalan, Nepal menghadapi masa depan yang rapuh. Desa semakin sunyi, tenaga kerja lokal menua, ketergantungan pada luar negeri meningkat, ketahanan sosial melemah. Negara bisa stabil secara finansial, namun kosong secara manusiawi. Sebagian migran berharap kembali, sebagian lain memutuskan menetap. Setiap tahun, peluang pulang semakin kecil. Ketika anak lahir di luar negeri, ketika identitas mulai bergeser, ketika rumah hanya menjadi kenangan, maka migrasi berubah dari sementara menjadi permanen. Pegunungan Himalaya tetap berdiri, sunyi, abadi. Ia menyaksikan generasi berganti, namun semakin sedikit yang menetap. Negara bisa bertahan tanpa industri, tanpa teknologi mutakhir, tetapi tidak bisa bertahan dengan manusianya sendiri. Apa artinya maju? Kemajuan sering diukur dengan angka, PDB, remitansi, pertumbuhan. Namun bagi Nepal, pertanyaannya lebih sederhana. Apakah warganya ingin hidup di negaranya sendiri? Jika jawabannya tidak, maka angka apapun kehilangan makna. Nepal hari ini adalah negara yang menunggu reformasi, menunggu kepulangan, menunggu keberanian politik. Waktu tidak sepenuhnya di pihaknya, demografi tidak menunggu, generasi tidak menunggu. Catatan. Migrasi selalu diceritakan sebagai kisah keberanian, namun jarang dibicarakan sebagai tanda kegagalan sistem. Nepal bukan negara miskin akan potensi, ia miskin akan kesempatan. Dan selama kesempatan itu berada di luar negeri, anak mudanya akan terus pergi. Bukan karena mereka tidak mencintai negaranya, tetapi karena cinta saja tidak cukup untuk bertahan hidup.